البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan iman. Man hafidha kalam al-Hasan al-Basri fil iman wa huwa kalamun thayyib. Laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakinnahu ma waqara fis suduri wa saddaqathul a'mal. Yang menunjukkan bahwasanya iman itu hanya sekedar hiasan dan ucapan saja, tetapi sesuatu yang betul-betul tertancap di dada dan dibenarkan dengan amal. Asal ini hasan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Man yaqra. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, wa naqul, sampai sini ya. Inna hadhihi lawazim tadkhulu fi musamma al-lafzi taratan wa takhruju anhu ukhra. Dari mana? Walau kana tasdiqan wa huwa tasdiqun makhsus. Ini sudah. Belum. Baik. Nah, setelah kalam Al-Hasan Al-Basri kemarin yang menunjukkan bahwasanya iman itu tidak hanya sekedar ucapan, tidak pula sekedar hiasan, tapi harus dibenarkan dengan amal. Baik. Ya, sebenarnya ungkapan-ungkapan Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala ini menunjukkan dan menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya amalan ya bagian dari iman, merupakan unsur penyusun iman, tidak bisa dikeluarkan dari cakupan iman. Yang ini tentunya bertentangan dengan pendapat fuqaha dari kalangan Murji'ah, ya Murji'atul fuqaha. Nah, kata beliau selanjutnya, walau kana tasdiqan fa huwa tasdiqun makhsus kama fi sholati wa nahwiha kama qad taqaddam. Seandainya iman itu adalah tasdik, maka itu adalah tasdiqun makhsus, suatu pembenaran yang khusus, sebagaimana dalam salat dan yang semisalnya, bagaimana telah lewat. Maksudnya apa, ikhwan? Kama fi sholati wa nahwiha kama qad taqaddam. Maksudnya bahwasanya salat sebagai contohnya. Nah, tidaklah dimaksudkan secara syar'i apa yang diinginkan secara lughah. Paham? Tapi itu adalah salat yang khusus, karena as-shalah maknanya secara lughah apa? Ma makna shalah fil lughah? Apa? Doa. Salat secara bahasa maknanya doa. Tapi dalam syar'i, dalam istilah syar'i itu salat adalah doa yang khusus, yang padanya gerakan-gerakan khusus, syarat-syarat khusus,
rukun-rukun khusus dan bacaan-bacaan khusus. Nah, maka dikatakan di sini walau kana tasdiqan, seandainya iman secara bahasa itu adalah bermakna tasdik, maka yang dimaksud adalah tasdik yang khusus secara syar'i. Paham? Yaitu pembenaran yang apa? Yang harus ada pada hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan dibenarkan dengan amalan anggota badan. Ini makna iman. Ini maksudnya. Sebagaimana dalam salat secara bahasa doa, tapi secara syar'i adalah doa yang khusus, ya. Dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi dan gerakan-gerakan bacaan. Qala wa laysa hadza naqlan li lafdin wala taghyiran lahu. Dan bukanlah ini, ya, pengutipan untuk suatu lafaz saja tanpa ada perubahan dari isi makna cakupannya. Fa inna Allah lam ya'murna bi imanin mutlaq bal bi imanin khas. Wasafahu wa bayyanahu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita dengan iman yang mutlak, dalam artian iman tok, yang penting membenarkan tok. Tapi Allah memerintahkan kita untuk apa? Beriman dengan keimanan yang khusus, yang Allah sifati keimanan itu bagaimana dan Allah terangkan. Makanya ada kemudian yang penting kan membenarkan. Fa tasdiqul ladzi huwal iman adna ahwalihi an yakuna naw'an min at-tasdiqil 'am. Sehingga pembenaran yang itu adalah keimanan, itu paling minimalnya itu adalah salah satu jenis dari apa? Pembenaran yang sifatnya umum. Dari makna tasdik yang sifatnya umum. Fala yakunu mutabiqan lahu fil umumi wal khusus, sehingga tidak dan betul-betul mencocoki makna tasdik secara umum itu. Nah, makna tasdik secara bahasa tadi baik dari sisi cakupan keumumannya maupun kekhususannya. Min ghairi taghayyuril lisani wala qalbi, tanpa ada perubahan. Di sini harusnya apa? Lil bayan, ya. Min ghairi taghayyurin lil bayani wala qalbi, tanpa ada perubahan untuk menerangkannya dan tanpa ada apa? Qalb, berupa pemindahan juga qalbun. Jadi tanpa ada perubahan dan tanpa ada pemindahan dari sisi apa? Cakupan makna. Bal yakunul imanu fi kalami syari'i mu'allafan minal 'ami wal khas. Kal insani al mausufi bi annahu hayawanun natik. Bahkan iman itu dalam perkataan syari' adalah sesuatu yang tersusun dari makna umum dan khusus. Seperti manusia misalnya, insan yang disifati bahwasanya dia hayawan natik. Hayawan yaitu makhluk hidup, segala sesuatu yang memiliki kehidupan, ruh. Cuman manusia dibedakan dari makhluk hidup yang lain, hewan, ayam, ikan dan seterusnya, itu semuanya hayawan. Kita dibedakan menurut ulama kalam, ahli kalam, dengan apa? Natik. Kita ini bisa bicara. Hewan yang bisa bicara. Natik khas. Nah, jadi berarti hayawan maknanya umum, natik khusus. Nah, ini maksudnya tersusun dari apa? Suatu yang bermakna umum dan khusus. Ini pencontohan saja. Nah, pencontohan untuk apa? Menunjukkan yang diinginkan dengan iman juga demikian. Baik. Wali anna tasdiqat tam al-qa'ima bil qalbi mustalzimun lima wajaba min a'malil qalbi wal jawarih. Nah, fa inna hadhihi lawazimul imanit tam. Wa intifa'ul lazim dalilun 'ala intifa'il malzum. Juga dikarenakan pembenaran yang sempurna yang betul-betul tegak di dalam hati itu mengharuskan apa-apa yang
diwajibkan berupa amalan hati dan anggota badan. Ya kan? Kalau memang pembenarannya benar, mesti akan terwujud amalan di hati dan amalan anggota badannya, mesti. Maka fa inna hadhihi lawazimul imani tam, karena sungguhnya ini adalah konsekuensi dari keimanan yang sempurna. Maka ketika tidak ada konsekuensinya, menunjukkan tidak adanya apa? Tidak adanya sesuatu yang mengharuskan munculnya konsekuensi tadi. Sebagaimana dikatakan, kalau tidak ada amalan anggota badan, menunjukkan tidak adanya apa? Tidak adanya iman. Paham? Ini keharusan, ikhwan. Adanya amalan, nah, itu merupakan konsekuensi adanya iman. Paham? Kalau sama sekali seorang tidak beramal, mengaku mukmin tapi tidak beramal, tidak sholat, tidak puasa, tidak beramal apa-apa, maka ini menunjukkan tidak adanya iman. Nah, penjelasan ini ikhwani fillah sebenarnya mendukung apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya iman itu tidak cukup sekedar tasdik. Nah, jadi intinya paragraf yang baru saja kita baca, bahwasanya taruhlah iman itu secara bahasa maknanya tasdik, tapi yang diinginkan adalah tasdik yang khusus. Tasdik yang khusus. Karena ketika telah menjadi suatu istilah syar'i, tidak mengharuskan maknanya sama persis dengan istilah apa? Lugawinya. Sebagaimana salat. Salat makna lugawinya adalah doa, tapi tata cara yang khusus. Demikian pula iman. Nah, iman yang dituntut adalah pembenaran yang khusus yang apa? Yang harus ada di dalam hatinya, kemudian diikrarkan dengan lisannya dan diwujudkan konsekuensinya dengan anggota badan berupa amalan. Nah, sekarang kata Imam Ibn Abil Iz, wa naqul, kami katakan, inna hadhihi lawazim tadkhulu fi musamma lafzi taratan wa takhruju anhu ukhra. Bahwasanya kelaziman-kelaziman ini terkadang masuk dalam apa? Dalam cakupan istilah tersebut, dalam musamma lafaz, maksudnya cakupan lafaz iman. Dan terkadang keluar dari apa? Cakupan lafaz iman. Aw inna lafdha baqin ala ma'nahu fil lughah walakin asy-syari'a zada fihi ahkaman. Atau sesungguhnya lafaz itu masih tetap pada maknanya secara bahasa, akan tetapi pembuat syariat ini menambah padanya hukum-hukum tertentu. Aw an yakuna syari'u istamalahu fi ma'nahul majazi, atau kemungkinannya pembuat syariat menggunakan lafaz itu pada maknanya yang sifatnya majaz. Tapi untuk kemungkinan ini jelas kita tidak menerimanya, karena kita menolak adanya majaz dalam apa? Dalam penggunaan nas-nas syar'i. Fahuwa haqiqatun syar'iyyatun majazin lughawi. Sehingga secara syar'i itu hakiki, tapi secara bahasa lughawi. Nah, tapi kita katakan, bahkan pada keseluruhannya digunakan secara hakiki, baik secara syar'i maupun lughawi, itu maknanya hakiki. Karena yang rajih sebagaimana kita lewati dalam pembahasan usul Hanafilah, bahwasanya tidak ada majaz baik dalam lughah Arabiyah apalagi dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala katakan penetapan adanya majaz termasuk taghut. Termasuk dalam deretan taghut sebagaimana dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Karena itu termasuk salah satu benteng yang ahlul bidah bersembunyi padanya di belakang istilah majaz. Sedikit-sedikit ketika dibawa untuk mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, dalil-dalil tentang penetapan sifat, mereka katakan ini adalah majaz. Aw an yakuna qad naqalahu syari', atau kemungkinannya pembuat syariat telah memindahkan kepada makna yang lain yang berbeda dengan makna bahasa.
Wa hadhil aqwalu liman salaka hadzal tariq. Dan pendapat-pendapat ini adalah pendapat orang-orang yang menempuh jalan ini. Baik. Lalu bagaimana tahqiq dari kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan tadi? Karena yang disebutkan tadi au ya kan? Kemungkinan ya Pak. Ada kalimat bagus dari Syekhul Islam dalam kitab beliau Kitabul Iman. Beliau katakan wa tahqiq anna syari'a lam yanqulha wa lam yughayyirha walakin istamalaha muqayyadatan la mutlaqah kama yastamiluna dhairaha. Dan tahqiqnya yaitu kesimpulan dari pembahasan ini yang kuat bahwasanya pembuat syariat tidaklah memindahkan makna dari lugawi kepada makna syar'i, tidak pula mengubahnya. Akan tetapi pembuat syariat menggunakannya dalam kondisi apa? Muqayyadah. Dalam kondisi telah apa? Diberi batasan-batasan, tidak secara mutlak. Kama yastamiluna dhairaha, sebagaimana pembuat syariat menggunakan yang semisal dengan itu, yang hampir serupa, seperti misalnya kaqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia itu kewajiban untuk berhaji ke Baitullah. Nah, fadzakara hajjan khassan, Allah sebutkan haji secara khusus. Wa huwa hajjul bait, yaitu haji ke Baitullah. Nah, fakadzalika qauluhu faman hajjal baita aw i'tamara. Nah, siapa saja yang berhaji ke Baitullah atau berumrah. Falam yakun lafdzul haji mutanawilan likulli qasdin, bal liqasdin makhsusin dalla alaihi lafdzu nafsuhu min ghairi taghyiril lughah. Sehingga lafaz haji itu tidaklah mencakup semua tujuan, karena makna hajju yaitu qasada asalnya, yaitu menuju ke Baitullah. Nah, tapi yang dimaksud dengan menuju di sini adalah menuju yang khusus, yang ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri tanpa ada perubahan dari makna lughahnya. Nah, ini taujih yang bagus. Intinya ikhwan, senantiasa ada hubungan antara makna lughawi dan syar'i. Nah, tapi dalam syariat biasanya ada apa? Batasan-batasan tertentu pada apa? Makna syar'inya. Baik, yang tetap ada hubungan dengan makna lughawi. Dan intinya apa yang dirasikan Syekhul Islam itu yang diingat-ingat bahwasanya makna iman secara bahasa apa? Maulana al-iqrar an tasdiqin bihi. Wa qalu inna rasula qad waqafana ala ma'anil iman wa 'allamana min muradihi ilman daruriyan. Taib anna man qila innahu saddaqa wa lam yatakallam bilisanihi bil iman ma qudratihi ala dhalika wa la shalla wa la sama wa la ahabba Allah wa rasulahu wa la khafa Allah bal kana mubghidan lir rasuli mu'adiyan lahu yuqatiluhu anna hadza laisa bimumin. Ini jelas. Baik. Mereka mengatakan sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita tentang makna iman dan mengajari kita tentang maksud iman itu baik secara ilmu daruri. Nah, dengan pengajaran yang betul-betul sudah terpatri, mudah dipahami. Bahwasanya siapa saja yang dikatakan bahwasanya dia membenarkan, ya dikatakan padanya dia telah membenarkan, saddaqa, mengaku aku sudah membenarkan. Tapi dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya tentang keimanan itu, padahal dia mampu untuk berucap, tidak bisu. Tidak pula salat, tidak puasa, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tidak takut kepada Allah, bahkan dia membenci Rasulnya, memusuhi Rasul dan memeranginya, maka ini apa? Bukanlah seorang yang beriman. Ini jelas, Pak. Baik.
Oleh karena itulah ini menunjukkan bahwasanya tasdik bi mufradihi la yu'addu imanan. Ya. Jadi pada kalimat paragraf ini yang baru saja kita baca ini dalla ala anna tasdik bi mufradihi la yu'addu imanan, menunjukkan bahwasanya tasdik itu sendiri sekedar pembenaran tok, maka tidak masuk kategori iman. Baik. Kama 'allamana annahu rattaba al-fawza wal falaha 'ala taqallumi bi syahadataini ma'al ikhlasi wal 'amali bi muqtadahuma. Sebagaimana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita. Nah, bahwasanya Allah berikan ganjaran berupa fauz, kesuksesan dan kebahagiaan bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat bersamaan dengan keikhlasan dan beramal dengan konsekuensinya. Tapi kalau sekedar mengucapkannya tok, apakah langsung dikatakan dia orang yang selamat, Abdurrahman? Tidak, tapi apa harus mengucapkan kalimat syahadat dan apa? Memenuhi konsekuensinya, juga ikhlas. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sam'una syu'bah. Alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah memindahkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Hadis siapa ini, Humam? Al-imanu bid'un wa sam'una syu'bah. Hadis Abi Hurairah rawahu muttafaqun alaih. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam al-haya'u syu'batun minal iman. Nah, sifat malu itu merupakan cabang dari keimanan. Hadis siapa ini, Ukasha? Sama, ya, lanjutan hadis tadi, ya. Baik. Potongan dari hadis di depan. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya, menunjukkan akhlak ini berkaitan erat dengan iman. Baik, hadis siapa ini? Hudzaifah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini juga hadis Abi Hurairah. Sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam al-badzadzatu minal iman. Baik, al-badzadzatu minal iman. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abi Umamah Al-Hadithi. Dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah. Baik. Baik. Jadi yang dimaksud dengan al-badzadah yaitu berarti at-tawadhu fil libas wa ghairihi wa tarkut taraf, yaitu bersikap ya sederhana, berarti kesederhanaan di dalam berpakaian, dalam berpenampilan, meninggalkan kemewah-mewahan dalam hal tersebut itu termasuk bagian dari iman. Tapi bukan berarti kemudian harus menunjukkan hal-hal yang apa? Yang kumal, Pak. Beda. Nah, baik. Karena di hadis yang lain juga Allah Subhanahu wa taala dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai agar hamba-hambanya memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik. Sehingga ketika diberi keluasan untuk bisa berpakaian bersih, berpakaian yang bagus tanpa taraf, yaitu tanpa kemewah-mewahan. Nah, maka itu juga khair sebagai bentuk kesyukuran. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Berarti kita sinkronkan hadis-hadis tersebut.
Nah, maksud al-badadah minal iman yaitu sederhana dalam artian sesuatu yang sesuai apa? Sesuai kebutuhan. Yang sesuai kebutuhan. Tidak bermewah-mewahan padanya. Seperti misalnya, termasuk dalam hal yang tentunya tidak pantas, misalnya tujuan dari apa? Memakai jam misalnya. Tujuan memakai jam adalah apa? Untuk mengetahui waktu. Tidak harus kemudian mencari jam yang harganya puluhan juta, cari jam yang Rolex misalnya. Harus jam Rolex. Ini sudah keluar dari tujuan. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah bermewah-mewahan padanya. Baik. Demikian pula pada pakaian. Harus yang ada campuran bahan ini, bahan itunya, sehingga harganya berlipat-lipat ganda. Ini taraf, bermewah-mewahan padanya. Tapi yang lumrah, yang sederhana sesuai dengan kebutuhan. Fa idza kana al-imanu aslan lahu syu'abun muta'addidatun wa kullu syu'batin minha tusamma imanan. Maka apabila iman itu merupakan pokok yang memiliki cabang-cabang yang berbilang, yang banyak, dan setiap cabang itu dari cabang-cabang iman dinamakan iman juga. Ya, fasalatu minal iman, sehingga salat merupakan bagian dari iman. Fakadzalika zakah was-shaum wal hajj wal a'mal batinah. Ya, demikian pula zakat, puasa, haji, amalan-amalan batin, kal haya, rasa malu, amalan batin. Wa tawakkul wa khasyah minallah, rasa takut pada Allah, wal inabah ilaih, kembali pada Allah, hatta tantahi hadhihi syu'abu ila imatatil adza 'anil tariq, sampai berakhir cabang-cabang ini ke cabang yang paling rendah, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Fa innahu min syu'abil iman, karena sungguhnya itu termasuk dari cabang-cabang keimanan. Baik. Nah, kemudian kalau cabang itu hilang, bagaimana hukumnya? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena nyambung, sehingga putusnya biar mudah. Intinya sekarang berarti ikhwan tentang cakupan iman. Jadi walaupun taruhlah iman secara bahasa di sisi jumhur adalah tasdik, maka kita apa? Kita bawa kepada tasdik yang khusus, tasdikun maksus, bukan hanya sekedar yang penting membenarkan. Sebab kalau pembenaran saja ini tidak cukup untuk disebut iman, tapi pembenaran yang kemudian apa? Dia wujudkan dengan pengikraran lisannya dan apa? Beramal dengan konsekuensinya. Itu baru iman. Kemudian yang menunjukkan hal ini juga bahwasanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan iman itu memiliki 70 sekian cabang. Berarti masing-masing cabangnya juga merupakan iman. Dan dari cabang-cabang itu kita ketahui ada yang merupakan amalan apa? Amalan hati, ada yang berupa amalan lisan, ada yang berupa amalan anggota badan. Nah, ketika ada salah satu cabang yang hilang, ini hukumnya bagaimana? Itulah yang akan dipaparkan di pembahasan berikutnya, kawan. Karena cabang-cabang itu berbeda-beda. Ada yang kalau hilang, maka hilang iman secara keseluruhan. Seperti syahadah, kalau hilang, ya hilang iman. Tapi ada yang hilang secara parsial, secara sebagian saja. Misalnya tidak mau menyingkirkan jalan, menyingkirkan gangguan di jalan. Biarinlah, biar ada dia sudah kejebak situ. Misalnya masa saya tok yang kena, biar yang belakang juga kena. Ini. Walaupun ada keimanan di situ, ada bagian yang hilang, tapi tidak sampai keseluruhannya. Coba kita baca keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihada subhanakallah.